Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video ini kita akan membahas mengenai aplikasi daripada integral. Aplikasinya di bidang apa? Di bidang fisika gitu, di besaran-besaran fisika, oke? Nah, jadi kita tidak hanya belajar tentang integral aja, misalnya kayak kita belajar-belajar aja, tapi kita nggak tahu ini pengaplikasian itu bagaimana. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Oke. Di sini misal nih kayak luas, massa jenis, panjang, volume, massa, pusat massa itu kan besaran-besaran fisika. Nah, besaran-besaran ini itu bisa kita hitung dengan menggunakan integral dan lain-lain. Misalnya kayak momen inersia. Nah, gitu. Oke, di sini kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Biar langsung tahu gimana pengaplikasiannya. Nah, di sini diberikan sebuah kurva yaitu y sama dengan x kuadrat. Udah kebayang kan kurva y x kuadrat itu gimana? Bentuknya pasti melengkung gitu. Nah, batasnya dari apa? Dari 0 hingga ke 1. X0 hingga ke X1 gitu, oke? Nah, yang disuruh cari yang pertama A, yaitu area luasan di bawah kurva gitu. Nah, ini udah kita pelajari di video pertama. Coba lihat lagi nanti, oke? Kemudian B yaitu massa gitu, massa daripada area luasan gitu. Dan diketahui massa jenisnya yaitu XY. Kemudian C yang ditanya adalah panjangnya. D yang ditanya adalah centroid, yaitu pusat massa gitu. Pusat massa daripada luasan ini. Oke, pertama-tama itu kita gambar terlebih dahulu gambarnya. Nah, kan ini diketahui yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat kita gambarkan. Begini bentuknya. Terus kita batasi yaitu dari X sama dengan 0 hingga ke X sama dengan 1. Nah, ini dari X sama dengan 0 hingga ke X sama dengan 1. Oke. Nah, udah kebayang kan gambarnya gimana? Kayak gini. Oke, kita masuk ke A yaitu luasan area. Luasan area. Nah, di sini luasan areanya kita carinya gini aja. Dx dikali dengan Y. Ini lebar, ini tinggi gitu. Untuk mencari luas ya kan. Elemen daripada misalnya batangan ini ya, dx kali y. Kemudian kita jumlahkan semuanya dengan integral sehingga membentuk yang namanya nanti luasan di bawah kurva. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk pemahamannya boleh dilihat lebih dahulu gitu, oke? Nah, ini y dx batasnya dari x sama dengan 0 hingga ke 1. Karena y sama dengan x kuadrat, kita substitusikan. Nah, setelah disubstitusikan, kita integralkan jadinya x pangkat 3 per 3. Batasnya itu 1 dari 0 hingga ke 1. Nah, kita masukkan batasnya dapatnya 1 per 3. Tuh. Nah, atau karena dA sama dengan dx ini. Nih, kan elemen paling kecil lagi ya. Yaitu dy kali dx itu akan menghasilkan dA gitu. Ini dA. Nah, kita bisa cari juga, kita jumlahkan semua dA di bawah kurva ini, maka akan menghasilkan luasan yang ada di bawah kurva. Gitu. Nah, gini. Di dx batasannya ya kita tinggal masukkan. Kalau untuk dy batasannya itu dari 0 hingga ke ini. Ini apa nih? Ini x kuadrat gitu. X kuadrat. Kenapa nggak masukkan 1? Ya karena nanti nilainya akan dimasukkan di variabel pengintegralan yang dx gitu. Nah, batasnya dari 0 hingga ke 1. Hasilnya juga akan sama. Ini karena nggak ada variabel, maka muncul pas di dy muncul nilai y ya kan. Muncul nilai y, terus y-nya kita masukkan jadinya x kuadrat. Oke, makanya x kuadrat dx gitu. Nanti hasilnya juga akan sama, yaitu 1 per 3. Silahkan coba sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke nomor B, yaitu yang ditanya adalah massa daripada luasan. Luasan juga punya massa, misal nih kayak kertas itu juga ada massa gitu. Nah, massa di sini diketahui density, yaitu massa jenis ya. Massa jenis dalam kurung massa per area gitu, massa per luasan. Nah, yang kita tahu selama ini massa jenis itu adalah massa per volume ya kan. Nah, di sini massa jenis adalah massa per area. Sebenarnya massa jenis itu banyak gitu, ada massa per panjang gitu. Oke.
Nah, di sini diketahui adalah XY. Nah, rho sama dengan XY. Maka elemen massanya itu apa? Nah, masih ingat kan rumus massa jenis? Rho sama dengan dm per dA gitu. Kenapa dm? Kenapa nggak m aja, m per a gitu? Apa? Sebenarnya sama aja, mau dm mau m sama aja. Ketika perbandingannya itu sama, hasilnya juga akan sama. Istilahnya itu kayak kalian ngambil air laut 1 gelas di titik A, kemudian kalian jalan 1 kilometer, kalian ambil lagi air laut di titik itu, maka massa jenis air lautnya juga tetap akan sama gitu, nggak akan beda, sama aja gitu. Oke. Terus dA nya kita bawa ke kiri, jadinya kayak gini, kita tukar jadinya kayak gini. Terus masih ingat kan dA itu apa? Nah, dA itu ini tadi nih, dx, rho adalah xy, nah jadinya kayak gini. Oke. Terus kedua ruas kita integralkan. Karena ini ada dua variabel pengintegralan, maka ada dua integral. Oke, sampai sini aman. Dah, di sini udah aman kan? Nah, karena yang mau kita cari adalah ini, massa daripada luasan di buah kurva, maka harus ada pembatas-pembatasnya. Pembatas Y apa? Pembatas X itu apa gitu. Nah, ini pembatasnya. Kalau X itu dari 0 ke 1, Y itu dari 0 ke X kuadrat. Sama kayak cari A tadi gitu. Tinggal kita cari aja. Nah, gini. Hasilnya 1/12. Oke. Oke, ini di nomor C. Nomor C ini yang ditanya adalah panjang gitu ya. Panjang. Kemudian elemen dari panjang itu apa? Elemen dari panjang kita simbolkan dengan ds ya. ds berarti panjangnya adalah S nanti kan. Nah, ini panjang daripada kurva ini ditanya berapa. Kan tahu kan, kalau ds-nya itu bentuknya gimana? Bentuknya itu, nih misalnya, kayak saya potong-potong kecil-kecil. Jadi nanti sehingga sedemikian rupa ds-nya itu membentuk kayak lurus aja gitu, lurus, ya kan, lurus. Kita asumsikan dia lurus gitu, biar mudah pencariannya. Ini udah kecil-kecil kali nih. Ketika kita jumlahkan nanti bakalan kayak gini nih, bakalan mendekati hasil sebenarnya, sangat mendekati gitu. Nah, ini lurus gitu. Oke. Nah, ds-nya lurus, terus ada yang namanya dy, ada yang namanya dx gitu. Ini bentuk apa? Bentuk Pitagoras ya kan, untuk segitiga. Nah, untuk mencari rumusnya ya udah aja gini. ds kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat. Nah, terus kita akarkan yang sebelah kanan, kuadratnya hilang, jadinya kayak gini. Terus sama dengan ini, biar ada diferensiasinya keluar gitu, dx-nya keluar. Nanti kalau mau mencari s, kita tinggal integralkan kedua ruas gitu, mudah kan? Nah, kalau nggak tahu ini dari mana asal muasalnya, nah gini, sedikit saya jelasin di sini. Ini kan ini dx kuadrat tambah dy kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu dx kuadrat. Hasilnya kayak gini nanti. Dx kuadrat bagi 1, kemudian dikali dx kuadrat, dx pangkat 4 gitu. Gitu juga seterusnya. Terus yang ini karena ada dx, kita keluarin dx kuadratnya. Jadinya kayak gini, dx kuadrat, di dalam kurung juga ada dx kuadrat tambah dy kuadrat. Oke, aman. Terus ini kita pisah lagi nih. Nah, jadinya akar dx kuadrat, terus ada akar lagi. Nah, ini pasti udah tahu lah. Ini yang namanya sifat daripada akar gitu. Oke, bisa dipisah dia kalau misalnya perkalian. Nah, akar dx kuadrat ya dx. Kemudian ini bisa kita pisah juga. Kita satu-satu gitu, soalnya berdiri sendiri. Dx kuadrat per dx kuadrat yaitu 1, ini juga sama. Hasilnya nanti kayak gini. Nah, oke, untuk mencarinya dy dx, berapa dy dx? Kita tahu nilai y sama dengan x kuadrat. Kalau turunan x berapa? Turunan terhadap x dari x kuadrat 2x gitu. Nah, masukkan nilai 2x ke sini. 2x dikuadratin jadi 4x kuadrat. Oke. Terus, nah ini dx gitu. Kalau mau mencari s, kita integralkan kedua ruas gitu. Nah, nanti dapat hasilnya kayak gini. Ini nggak perlu saya jelasin nih hasilnya, karena memang panjang kali ya. Karena ini pakai metode substitusi yang dikombinasikan dengan metode trigonometri gitu. Nah, silakan
Kalian cek saja di kalkulator integral tuh ada tuh, biar lebih mempersingkat waktu. Oke. Sekarang tujuan kita di sini mau membahas pengaplikasiannya biar kita tahu. Oke, ini D yang ditanya adalah centroid, yaitu pusat massa daripada ini, luasan ini. Luasan punya pusat massa? Punya. Volume punya pusat massa, luasan punya pusat massa, panjang pun punya pusat massa gitu. Nah, di sini kita coba mengkaji ulang, mengingat ulang ya, mengenai pusat massa, yaitu biasanya pusat massa itu disimpulkan dengan di koordinat, misalnya koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z gitu. Nah, rumusnya itu kayak gini. Kalau untuk koordinat X itu kayak gini, Y kayak gini, Z kayak gini. Pasti jarang kan ketemu kayak gini. Tapi asal muasalnya sama. Asal kalian ingat rumus pusat massa apa? Masih ingat kan? Nah, ini dia rumus pusat massa. Pasti masih ingat lah. XI MI per M total. XI MI nanti dijumlah gitu. Berapa banyak titiknya, berapa banyak massanya gitu. Makanya dibuat sigma. Dan ini masih ingat kan? Kalau sigma, kalau M-nya menuju tangga nanti bakalan jadi limit menuju tangga. Nanti ujungnya bakalan jadi integral gitu. Nah, sehingga kayak gini nanti. Ini bisa kita bentuk dalam bentuk integral, makanya jadinya ini X dm gitu. Nah, ini elemen M X dm. Oke. Karena ini kecil-kecil banyak tangga, makanya X dm gitu. Kemudian M ini kita bawa ke kiri, jadinya kayak gini. Nah, M sendiri itu adalah misalnya kayak kalau kita turunin jadinya dm kan. Nah, kalau kita naikin lagi integral dm, hasilnya adalah M. Oke. Paham kan? Nah, sekarang ini kan udah sama nih bentuknya dengan ini. Nah, asal muasalnya tuh dari sini sebenarnya. Bukan dibuat-buat. Nah, akan biasanya udah aman. Mengingat rho sama dengan dm per da yang tadi, ya kan? Masukkan nilai rho ke sini. Ganti dengan dm gitu. Maka ini x rho da sama dengan integral rho da gitu. Udah sama kan? Udah ada unsur a-nya. Yang kita cari tadi apa? Pusat massa daripada luasan. Nah, daripada a gitu. Nah, di sini ada rho karena ini konstanta gitu, nggak ada hubungannya sama variabel pengintegralan yaitu dA. Kita bisa keluarin, terus kita bisa cancel gitu kedua ruas, makanya rho-nya hilang. Jadinya kayak gini. Oke, udah aman sampai sini. Nah, ini kita bisa cari nih. Oh ya, sedikit informasi untuk X ini sama X ini beda ya. Beda, X ini sama X ini beda. Asal masalah itu dari sini. X ini adalah X yang mau kita cari. Gimana koordinatnya gitu. Kalau ini ya X gitu. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Ini kita dapat yang tadi, yaitu integral X bar dA, integral X dA gitu. Nah, ini kan dA nih, X bar dA. Kalau kita nanti di soal-soal lain ditanya misalnya pusat massa daripada volume, maka kita tinggal ganti nih dV gitu. Kalau ditanya ya pusat massa daripada panjang, ds gitu. Karena asal muasalnya sama. Nanti di rho ini kan rho dV, terus ada rho ds gitu, tergantung massa jenisnya dalam bentuk apa gitu. Oke, untuk koordinat X terlebih dahulu kita cari, ya kan? Koordinat X, nah ini dA itu apa tadi? dx kan? dx. Nah, batasnya ya, karena kita mencari area ini, batasnya sama seperti tadi, yaitu gini. Kemudian ruas kanannya ini sama juga. Nah, ini X ini bisa kita keluarin nih. X ini keluarin, terus di dx itu kan dA. Integral dA kan? Maka akan masukkan A nanti. Nah, A sendiri kita udah cari di nomor A. Udah tahu berapa nilai luasan ini. Oke, untuk yang ruas kanan ini yang pertama D dulu kita integralkan, karena nggak ada variabel Y maka Y-nya muncul. Jadinya XY nanti, terus substitusikan X kuadrat ke Y. Jadinya nanti ada X pangkat 3 ya kan. Nah, X pangkat 3 kita integralkan lagi terhadap variabel dx. Muncullah nanti X pangkat 4 per 4. Batasnya dari 1 ke 0, dari 0 ke 1.
Nah, hasilnya adalah ini. Untuk X bar A sama dengan 1/4. Begitu juga untuk koordinat Y. Nah, begini. Silahkan dilihat. Sama aja. Nah, di sini udah ada Y. Maka untuk pengintegralannya ya kita tinggal integralkan Y. Jadinya 1/2Y kuadrat nanti kan. Masukkan nilai X-nya, nanti hasilnya kayak gini lah. Ini hasil akhirnya lah 1/10. Boleh kalian coba-coba aja nanti. Nah, dengan A sama dengan 1/3, kita kan udah cari nih A-nya berapa tadi? 1/3 ya kan? Masih ingat kan? 1/3. Nah, tinggal kita substitusikan aja. 1/3 terus dibawa ke sisi kanan gitu. Kan jadi kali 3 ya kan? Makanya jadi 3/4. Begitu juga dengan koordinat Y, yaitu 3/10. Maka kesimpulannya, pusat massa daripada luasan ini ada di titik X, yaitu 3/4 dan Y 3/10. Oke, begitu aja video kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas mengenai integral pada koordinat tabung, bola, dan polar gitu. Karena integralnya kalau ini kan pakai koordinat rektangular gitu kan. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Mohon kritikannya jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.